setelah ya gara-gara saya menelusuri jejaknya Bupati Ambal itu. Nah kemarin saya ke Ambal lagi ketemu sama yang dalang tempatnya di perapatan tuh. Oh Tejo apa sih Pak? Koko sih Pak? Perapatan Ambal. Tangko apa sih Pak? Wido ya. Wido. Pasar perapatan. Iya benar pasar Wido. Saya ke makamnya Mbah Begal. Nggih. Kan orang-orang bilang itu makam Mbah Begal itu makamnya Gomo Wijoyo. Napa nggih? Versinya orang-orang. Tapi bukan loh. Nah, menurut Pak Dalang Wedo ya. Iya. Itu katanya tempat pembegalannya, Bukan makamnya. bukan makamnya. Terus orang Bocor meyakini makamnya Gomo Wijoyo di bawah pohon beringin pojok pasar itu. Tapi orang Mirip juga meyakini makam di depan Mbah Mirip itu yang bareng satu komplek dengan Wonoyudo. Nggih. Itu juga makamnya Gomo Wijoyo. Kalau makam kepalanya itu ada di Kebumen, di depan rumah yang sekarang jadi kafe. Jadi orang itu nggak tahu kalau mereka tuh lagi duduk di Atas kepala. Kafe nopo? Kafe yang ireng-ireng itu apa Malindo. namanya? Pokoknya tuh semuanya hitam itu. Iya, Malindo. Malindo ya. Bener kafe ini gitu. Tempatnya klasik kan? Iya. Seperti ini kayu-kayu gitu kan? Iya. Saya setiap hari di situ. Oh. Nah, Itu kan di pojokan itu kan ada nisan sama banyak hionya itu. Nggih. Nah, itu di situ. Oh, di situ. Di situ. Yang punya itu siapa namanya saya lupa ya. Saya tuh pelupang banget. Tapi saya Itu ngobrol. cabangnya banyak kok. Maksudnya di situ enggak cuma kafe, ada rumah makan juga Malindo. Anu Baju juga Malindo. Itu yang ngurusi istrinya Pak ya? Nggih. Yang perempuan yang ngurusi. Kan saya nopo kepingin ngangkat Kebumen tapi masih bimbang antara Babat Ambal Bojonegoro, nopo Arumbina atau Bodronolo. Bodronolo berarti kalau pasing itu. Nggih, makanya dikira kalau Saya menerjemahkan 5 babat untuk Kebumen. nggih. Satu Ambal itu, Ambal, Polo Pasking, Sarung Binang, terus babat Kebumen, Nggih. sama babat Sruni. Babat Juni. Babat Sruni. Jadi babat Sruni itu nanti kaitannya itu dengan Polo Pasking. Jadi kalau gini, jadi zamannya Mangkurat lari dari Pleret, Nggih. itu kan sangat dikejar oleh Trunojoyo. Nah, dikejar oleh Trunojoyo, singgah di nggone Kertowangsa, diberi gelas Polo Pasking, kalian memberi 3 kelapa aking itu. Nah, si Sruni, si Temu Sruni itu menggempur barisan Trunojoyonya. Jadi akhirnya ketika di Banjar itu sudah tidak ada musuh lagi. Dan akhirnya lewat Banyumas dan meninggal di Ajikarang. Dan babat Sruni itu kayak tak lupakan di Kebumen. Nggih. Oh, lebih mirip niki masalahnya. Dan nama Sruni juga hilang dari Kebumen. Jadi sebuah kekuasaan yang besar pada masanya, hari ini tuh bukan apa-apa. Tapi tidak jadi nama dusun, tidak jadi nama desa. Lah, Bandung Sruni itu untuk menyebut Bandung yang ada di Sruni. Kan orang selalu berpikiran Bandung itu yang di Jawa Barat. Jadi menyebut Bandung Sruni. Sruni sekarang hanya menjadi nama jembatan Sruni ada. Tapi kalinya itu bukan kali Sruni. Iya. Pasar Sruni itu juga bukan di Sruni. Makam Bupati Sruni juga tidak ada di Sruni. Jadi Sruni hilang namanya, tapi sosok bupatinya tuh makamnya tadi sih di Sierra itu di Bojongsari itu. Bojongsari itu. kawasan Sruni sendiri belum diketahui di mana. Iya, karena letaknya itu nggak terlacak. Kalau Ambal kan masih. Meskipun bupatinya hilang, meninggal. Namanya menjadi suatu wilayah. Ya, kabupatennya Sruni. Sruni. Saya itu 5 kali ke sana itu untuk mencari Sruni itu di mana gitu. Saya punya teman punya peta lama itu Kebumen, dapat dari Belanda sampai ke Kedap. Petanya itu. Saya kalau ke Kebumen ada mampir terapi, Mas Raffi. Raffi Ananda. Dah,
Ya udah dari kono baca WA. Salam. Lah Mas Raffi kan anu, tak ngajeng niku enten peta Oh lama. iya, di rumahnya itu Nggih sing ngajeng niku. Itu katanya kemarin dari kalau Belanda. anu, Nah, foto sih kesane anu. besar sekali itu petanya. Nek Mas Raffi kan dia mengarahkan saya Bodrono aja. Itu ceritanya seru dan terus apa nggih? Termasuk punya jasa apa menghalau Belanda yang pas waktu di pantai Pandan Kuning. Iya. Itu kan bisa gitu. Merah Terus Sultan. saya bimbang. Daerah Sultan Agung. Maksudnya mungkin kalau wayangan itu yang dipakai satu Itu. scene itu saja, Karena- jangan usah penuh gitu Iya, loh. cuma itu. Oh kalau penuh itu nanti berendah kemana-mana ya. Nah, Iya. iya. Paling saking Sultan Agung niku sing napa datang ke Panjer, Ya. terus nanti Itu kan anu membuat sebetulnya mereka datang ke Manjar untuk menghancurkan lumbung padi. Lumbung padi yang disiapkan untuk apa? Prajurit- Logistik, Logistiknya. logistik. Jadi biar gagal menyerang, logistiknya di Iya. itu. salam kembali wingi nggih duwe anan. Nah, Ini sedang pusing Mas Raffi. kenapa? Anaknya udah nggak mau sekolah lagi. Kemarin kan waktu bapaknya meninggal saya telat tahunya jadi ada. penuhnya sing penting mari dibuat papat beres kan ngono kan ngono ah. Berarti cuma finishnya di Merapat itu. Enggak sampai bangun pendopo Pendopo. Nah, kan jadinya seperti itu sama maksudnya sama, enggak usah terlalu itu. Sultan Agung tadi itu Iya. bakar beres sampai Mbah Ngalau menang terus ketemu weh. Itu yang seru nih juga menarik. Nek jenengan tokoh yang napa nggih istilahnya sentral di Kebumen sinten? Menurut Menurut Pak Nasirun. Sentralnya itu di bidang apa? Karena begini, kalau Kolopaking dia itu sentral karena dia berani membela Diponegoro. Nah, Arum Binang di satu sisi dia harus memerangi Diponegoro, tapi secara sembunyi-sembunyi harus sebenarnya membela Diponegoro. Iya. Lah kalau si Purbanegara itu memang betul-betul dia membunuh di rumahnya itu betul-betul dia karena memerangi Diponegoro jadi diangkat. Jadi ada dua kan yang diangkat jadi bupati itu. Arum Binang karena dia membela Belanda jadi bupati. Terus si Ambal itu Purbanegara dikasih uang nggak mau. Akhirnya saya mintanya kekuasaan. Hanya sampai Belanda ya boleh, tapi hanya satu ambal dan satu periode. Ambal itu periode. Oh, satu ambal berarti. Oh, ambal itu dulu artinya periode. Iya, jadi karena satu ambalan itu kan Nggih. tingkatan itulah. Jadi satu periode saja, begitu Purbanegara meninggal ya sudah. Oh, wilayah ditarik lagi sama Akhirnya, Belanda. nama gitu. ambal itu berarti itu nggih artinya nggih. Ada yang menafsirkan begitu, tapi ada juga yang memang sudah bernama ambal sebelum ada kata-kata itu. Karena zamannya si Pangeran Blitar. Jadi wilayahnya ambal itu begitu Purbanegara meninggal, sebagian masuk Kotoarjo, sebagian masuk Kebumen, sebagian masuk Karanganyar. Nah, pendopo ambal karena Bupati Purbanegara itu masih saudara dengan Bupati Jayadiningrat, itu dikasih ke Karanganyar. Jadi pendopo ambal itu pindahnya ke Karanganyar. Pendoponya. Cuma pendoponya kemudian pada waktu perang revolusi fisik, pada waktu agresi itu hancurkan. bom Belanda. Jadi hilang jejak kekunoan ambal itu hilang. Iya. Padahal kalau di Babat itu si Purbanegara membangun pendoponya itu indah betul. Nah, kalau masalah heroik, Nah, gini ku yang itu heroik. semuanya heroik. Jadi kalau kita yang paling pertama Sruni sama Kolopaking itu. Sruni, Babat Sruni itu menceritakan Kertinegara. Kertinegara itu akan memberontak ke Mataram
karena Amangkurat I itu memimpin Mataram dengan bengis. Ya, betul. Akhirnya dia sebagai bawahan tidak mau menghormati lagi. Cuma ada keyakinan di Mataram bahwa Kanjeng Kiai Jabardas itu adalah pusaka kepercayaan Mataram. Kalau Kanjeng Kiai Jabardas itu bisa oncat dari Mataram, itu Mataram itu akan hancur. Makanya itu diambil kesempatan oleh si Kertinegara untuk mencuri. Ya ini tuh. Iya, jadi mengirim utusan untuk menjadi abdi di kerajaan, sampai dengan kemudian dipercaya menjadi kuncennya selama 2 tahun. Bayangkan hanya untuk mencuri itu Harus dulu selama 2 prosesnya. tahun untuk meyakinkan raja bahwa dipercaya untuk Bisa dipercaya untuk bidang menjaga. senjata. Nah, akhirnya Kanjeng Kiai Jabardas bisa dibawa ke Suni. Nah, ketika akan menghadapi Trunojoyo, si Amangkurat bilang pakai Kanjeng Kiai Jabardas untuk menghalau Trunojoyo. Barulah ketahuan bahwa ternyata Hilang. pusakanya sudah hilang. Akhirnya dikirimlah orang untuk mencuri kembali si Kanjeng Kiai Jabardas. Tapi itu juga dalam prosesnya itu lebih rumit lagi. Sampai dengan kemudian si Sutowijoyo itu, Demang Sutowijoyo yang kemudian diutus itu menjadi mata-mata untuk mencuri, itu masuk ke Kadipaten Seruni, sampai dengan oleh Dipatri Seruni itu dijadikan penasehat. Nah, setelah jadi penasehat itu sampai kemudian kedua anak itu dinikahkan jadi besan. Iya, jadi Sutowijoyo punya anak laki-laki, Kertinegara punya anak perempuan, dinikahkan. Nah, ketika akan menyerang ke Mataram, itu dipercaya menantunya itu adalah menjadi panglimanya. Nah, menantunya itu bilang kalau untuk meruntuhkan Mataram harus pakai Kanjeng Kiai Jabardas. Dicuri itu. Akhirnya dicurinya itu dengan sangat lembut diambil oleh diminta oleh menantunya. Dan ketika Kadipaten Seruni koncatan itu berarti orang ini adalah utusan dari Mataram untuk mengambil. Nembe konangan nih. Nembe konangan dan menyadari ya sudah. Berarti memang Layai Bali. sudah tidak mungkin melawan Mataram. Tapi kemudian Mataram pun hancur karena serangan Trunojoyo. Karena Mataram tidak bisa melawan Trunojoyo. Nah, sebagai ucapan permintaan maaf, si Dipatri Seruni menyerang Trunojoyo yang mengejar Amangkurat ke wilayah Panjer. Tetap bahasanya dia tetap membela si Mataram. Iya. Satu. Karena kan dia sebetulnya saya cinta dengan Mataram. Saya cuma tidak cinta dengan Amangkurat. rezimnya. Ya seperti saya cinta Indonesia. Ya, Karena Perdana Bupati. Itu Kertinegara I. Nanti konflik lagi dengan anaknya, dengan sisa kata sentika dan kata Kerti Sentika itu nama anak itu. Kertinegara itu nama anak itu Kerti Sentika sama Kerti saya lupa. Itu konflik lagi. Itu Panjer udah kadipaten ya? Iya. Dan masuk wilayah Seruni pada waktu itu. Panjer itu. Iya. Kalau Panjer Nagari? Nah itu Panjer Nagari itu kan versinya Raffi ya. Oh, Ini iya, harus iya. harus mohon maaf. Banyak gitu. Berarti Seruni, Kutowinangun yang Arung Binang itu. Nangun ada. Panjer ada 2. Panjer yang Kolopaking sama Panjer yang Wongsonegoro. Panjer Roma dan Panjer Gunung. Kalau katanya Panjer Gunung itu yang di sekitar Banyoro itu. Terus tambah Ambal. Ambal tambah Kaleng. Kalau kadipaten ya? Kaleng dulu Kadipaten. Tempatnya sekarang berada di MTS itu. Oh, MTS sekarang itu. MTS Kaleng. Kaleng terus ada Pucang. Pucang itu di Kedung Puji. Itu petilasannya masih. Terus Roma itu juga ada Roma waktu di Sedayu sama di Jatinegara. Terus habis itu pindah ke Karanganyar. Nah, setelah Karanganyar gabung dengan Kebumen. Jadi 11. kaya sekali tuh. Kebumen kaya sekali.
itu Tapi malah anune itu nggih seruni nggih sebenarnya nggih. Awal ya. Iya, awalnya seruni niku nggih. Itu malah yang perlu saya malah tertarik Karena begini, kenapa Goga nih. kenapa awal? Karena Suni itu Kartinegara itu anaknya Pramonco. Nah, Pramonco anaknya Mas Monco. Lah Mas Monco itu adalah patihnya Joko Tingkir. Makamnya di Temuireng, Karanganyar. Jadi tua itu zaman berarti kan Seruninya udah tua sekali. iya zaman apa? Joko Tingkir mas dah. Zaman berarti ya setelah Joko Tingkir karena kan zaman Joko Tingkir kan kakeknya nih Nggih. Mas Mancanegari. Terus Pramonco, Pramonco terus Kartinegara 1 baru Kartinegara 2. Nah, ketika Kartinegara 2 kemudian si anaknya itu tidak mau jadi adipati, akhirnya sejak itulah hilang.